Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu dukung channel YouTube aku. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan beribu kebaikan pula. Amin amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini tuh aku mau bikin budgeting mingguan lagi ya teman-teman, di bulan Mei di tahun 2024. Di minggu yang ketiga mulai tanggal 12 sampai tanggal 19 Mei ya teman-teman. Dan di sini juga aku tuliskan untuk pendapatan harian tidak tetap ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru gabung di channel aku mungkin belum tahu ya. Ini tuh pendapatan kami harian tidak tetap ya teman-teman, benar-benar tidak tetap. Dan ini cara aku mengelola keuangan kami yang dari penghasilan harian tidak tetap ya teman-teman. Jadi cara aku itu uangnya aku kumpulkan setiap hari gitu ya selama 1 minggu. Lalu kemudian baru aku bikin budgeting untuk 1 minggu ke depan. Itu sudah meliputi kebutuhan harian, mingguan maupun tagihan bulanan seperti listrik dan lain-lain ya teman-teman. Karena alhamdulillah kondisi saat ini itu kami tidak memiliki cicilan ataupun hutang ataupun kewajiban yang lainnya yang berhubungan dengan pembayaran gitu ya teman-teman. Pokoknya ini tuh hanya untuk kebutuhan rumah tangga aja. Oke, itu tadi sedikit penjelasannya ya teman-teman. Dan di sini aku juga sudah membuat 3 tabel. Yang pertama itu ada tabel untuk kebutuhan, dan yang kedua nanti untuk saving, yang ketiga itu untuk sinking fund ya teman-teman. Karena mulai minggu kemarin itu aku mengadakan saving challenge dan juga sinking funds baru gitu ya. Nah, oke, ini tuh di kolom kebutuhan itu aku tuliskan semuanya untuk kebutuhan bulanan, mingguan, bahkan harian ya teman-teman. Nah, di sini yang aku tuliskan yang pertama itu ada tagihan bulanan dulu ya. Itu ada listrik, aku budgetkan 25.000 per minggu. Jadi setiap minggunya akan aku isi pos listrik 25.000 ya teman-teman. Karena untuk bayar listrik itu biasanya aku 1 bulan itu menghabiskan 100.000 ya untuk beli token. Jadi aku bagi per minggu aja. Makanya di sini seminggunya aku budgetkan 25.000 gitu. Oke, selanjutnya untuk PDAM. Nah, PDAM itu aku budgetkan 15.000 per minggu ya. Karena untuk 1 bulan itu kami bisa menghabiskan bayar PDAM itu 50.000, kadang juga lebih sedikit ya teman-teman. Makanya aku bulatkan saja menjadi 15.000 per minggu gitu ya. Selanjutnya ada wifi ya, itu aku budgetkan 20.000 per minggu karena bayar wifi-nya itu 85.000 per 1 orang ya teman-teman. Karena di sini aku patungan sama adiknya Pak suami gitu, jadi bayarnya juga lebih ringan ya. Oke, selanjutnya di sini ada uang sekolah, itu untuk kebutuhan sekolah kakak ya. Di sini tuh biasanya digunakan untuk les, kadang juga dipakai untuk beli buku atau pensil yang hilang gitu ya teman-teman. Nggak tahu, pokoknya ini tuh untuk kebutuhan sekolah kakak. Berikutnya itu ada SPP Dwi ya. SPP Dwi itu sama infaknya aku budgetkan 50.000 sebulan ya, karena ini sudah waktunya bayar, makanya aku budgetkan langsung 50.000 gitu ya teman-teman. Kemudian ada beras. Nah, beras di sini aku budgetkan 50.000 per minggu. Alhamdulillah itu masih cukup-cukup aja ya, teman-teman. Selanjutnya ada saku anak, itu untuk 2 orang anak ya. Aku budgetkan 100.000. Dan untuk dana tak terduga itu aku budgetkan 20.000 untuk belanja masak atau belanja sayur lauk ya, teman-teman. Itu aku budgetkan 200.000 per minggu. Atau biasanya aku bagi perharinya itu 30.000 ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada gas, itu aku budgetkan 20.000. Untuk belanja bulanan aku budgetkan 100.000 ya teman-teman. Itu tuh biasanya hanya untuk beli persabunan aja, karena untuk kebutuhan dapur itu aku ngambilnya dari belanja mingguan ya, atau belanja sayur lauk, dan sebagian lagi aku biasanya include sama modal warung gitu.
Nah, oke, di sini untuk list kebutuhannya sudah selesai ya. Dan ini aku totalkan, totalnya semuanya itu ada 650.000 dari anggaran 945.000. Jadi di sini tuh masih ada sisa 295.000 lagi ya teman-teman. Nah, ini nanti akan aku bagi menjadi dua kategori ya teman-teman. Yang satu itu untuk saving dan yang kedua itu untuk sinking funds ya teman-teman. Nah, untuk saving di sini prioritas ya. Ini tuh yang aku prioritaskan saving di sini tuh adalah untuk pendidikan anak-anak nanti ya teman-teman. Nah, di sini di kolom yang kedua aku tulis saving, budgetnya itu 90.000. Untuk kategorinya sendiri itu yang pertama untuk dana darurat ya atau dana cadangan itu aku budgetkan 20.000 ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada tabungan Dwi, itu tabungan anak aku yang kedua ya, itu aku budgetkan 20.000 juga. Dan untuk tabungan SMA kakak itu 25.000, untuk tabungan kuliah kakak juga 25.000. Jadi totalnya di sini tuh ada 90.000 ya teman-teman untuk saving prioritas ini. Oke, selanjutnya ke kolom yang ketiga ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada kolom sinking funds ya. Untuk sinking funds di sini aku akan menuliskan untuk lemari dapur ya teman-teman. Nah, itu aku budgetkan 50.000. Kemudian untuk HP baru juga 50.000. Kemudian untuk meja serbaguna aku juga budgetkan 50.000 ya teman-teman. Kemudian untuk pajak, ini pajak motor plus ganti plat nanti ya teman-teman, itu aku budgetkan 55.000. Jadi totalnya di sini tuh ada 205.000 ya teman-teman. Jadi pas di sini untuk semua budgetnya sudah aku anggarkan ke 3 kolom ini atau ke 3 kategori ini ya teman-teman, yaitu untuk kebutuhan, untuk saving dan juga sinking funds ya. Di sini untuk budgetnya hasil dari seminggu kemarin aku nolkan ya teman-teman. Jadi sudah aku budgetkan semuanya ke 3 kategori tersebut ya. Oke, setelah aku selesai mencatat semuanya, waktunya aku ngepostkan uangnya sesuai dengan tujuannya masing-masing ya teman-teman, atau mengeposkan ke tempatnya masing-masing ke dalam dompet budgeting aku. Nah, ini aku akan hitung ulang lagi ya teman-teman untuk uangnya. Takutnya nanti salah hitung gitu. Dan sebelumnya juga mohon maaf ya apabila di suara video ini ada banyak sekali backsound yang masuk, karena memang aku waktu dubbingnya ini sambil jagain anak aku juga ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika suaranya berisik banget dan semoga tidak mengganggu isi videonya ya. Oke, jadi di sini uangnya pas ya teman-teman, sesuai yang aku catat tadi yaitu 945.000. Oke, dan ini sekarang aku tinggal masukin ke dalam dompet ya, karena untuk dompetnya sendiri sudah kosong melompong kecuali di budget listrik ini ya teman-teman. Karena kemarin juga sudah aku evaluasi ya, untuk videonya juga sudah aku upload. Oke, selanjutnya kita masukin aja ke pos listrik ya teman-teman. Itu budgetnya 25.000 seminggu seperti yang aku catat tadi ya. Selanjutnya ke pos PDAM, ini aku tambahkan 15.000 ya, dan ini tuh masih ada sisa 15.000 dari budget minggu lalu ya teman-teman. Nah, ini tuh bayarnya di tanggal 1 gitu loh, nanti jadi waktu tanggal 1 tuh sudah kekumpul gitu. Untuk wifi aku tadi masukkan 20.000 ya, dan ini untuk dana pendidikan atau kebutuhan sekolah kakak itu untuk les dan segala macamnya itu aku budgetkan 50.000 ya teman-teman. Dan di sini budget aku tuh semuanya receh ya, karena lebih mudah aja ketika mau pakai itu tinggal ngambil sesuai nominal yang dibutuhkan gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini tuh ada SPP sekolah. Ini tuh untuk Dwi ya, atau anak aku yang kedua. Itu aku kasih 50.000. Sama ini juga aku kasih nominalnya receh aja. Selanjutnya ini tuh ada budget untuk beras ya teman-teman. Ini tuh beras sebenarnya aku mau masukin yang nominal pas ya 50.000, tapi belum ada. Nanti aku tuker-tuker ya teman-teman ketika mau beli. Oke, selanjutnya di sini tuh ada budget untuk jajan anak. Itu sebenarnya untuk saku anak-anak ya teman-teman, khusus untuk sekolah aja. Tapi karena untuk stikernya itu jajan anak ya nggak apa-apa, aku masukkan aja ke dalam pos jajan anak ya teman-teman.
Selanjutnya di sini tuh ada dana lain-lain, itu aku budgetkan 20.000. Nah, ini 20.000 ya teman-teman. Untuk 2000-annya itu 10.000, tapi aku tadi kasih klip paper gitu ya. Dan itu sudah pas aku masukkan 20.000. Oke, ini tuh untuk belanja mingguan atau belanja sayur lauk ya. Itu 200.000 budgetnya. Itu biasanya kalau misalnya aku masih ada nominal receh, biasanya aku kasih 30.000 per hari. Tapi di sini tuh nggak apa-apa, aku kasih 200.000, nominalnya besar. Nanti setelah dapat kembalian baru aku poskan ke posnya, ke harinya masing-masing gitu ya teman-teman maksudnya. Oke, untuk gas dan galon 20.000. Berikutnya yang terakhir untuk belanja bulanan itu aku kasih 100.000 ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh sudah terisi semua pos-posnya ya. Dan ini untuk dompet budgeting aku tuh sudah penuh kembali untuk menutupi kebutuhan seminggu ke depan. Alhamdulillah. Dan ini untuk sisa budgetnya ini untuk dua pos atau dua kategori ya teman-teman. Yaitu ada saving dan sinking fund, tapi untuk videonya menyusul ya, karena nggak aku jadikan satu dengan video ini. Untuk video kali ini sekian dulu, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan aku semangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.